30 detik awal saat kamu presentasi merupakan 30 detik yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan presentasi kamu. Oleh karena itu teman-teman, perlu kamu persiapkan dengan baik impresi awal. Oleh karena itu, di dalam video saya ini, saya akan membagikan mengenai bagaimana caranya kita membuat opening presentasi yang memukau audiens. Nah, ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu mengenai 8 rahasia membuat opening yang memukau. Di dalam video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa setidaknya ada 2 hal penting mengenai 30 detik awal presentasi kamu. Itu harus kamu persiapkan dengan baik. Karena apa? Yang pertama, 30 detik awal itu kesempatan bagi kamu untuk memperkenalkan kepada audiens tema atau topik yang ingin kamu presentasikan. Dan itu kesempatan bagi kamu untuk membuat audiens tertarik mendengarkan presentasi kamu. Yang kedua, itu adalah saatnya di mana audiens memutuskan apakah worth it atau masuk akal ketika mereka mau mengorbankan waktu dan pemikirannya untuk berkonsentrasi mendengarkan presentasi kamu. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video saya yang pertama mengenai 4 rahasia pertama bagaimana kita membuka presentasi yang memukau, silakan nanti bisa lihat di deskripsi. Nah, teman-teman, silakan tonton video ini dari awal sampai akhir karena saya akan membagikan atau membongkar rahasianya bagaimana caranya kita membuat opening atau pembukaan presentasi yang memukau audiens. Nah, teman-teman, bagi kamu yang pertama kali menonton video saya ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi karena saya akan membagikan berbagai hal yaitu terkait soft skill seperti komunikasi efektif, presentation skill, service excellence, handling customer complaint, motivation, leadership, dan lain sebagainya. Saya akan membagikannya untuk kamu minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi pastikan kamu subscribe. Rahasia nomor 5, kamu bisa membuka presentasi kamu dengan membuat klaim yang spektakuler dan provokatif. Dengan membuat klaim yang seperti ini, itu akan membuat perhatian atau atensi audiens seketika tertuju kepada kamu ketika kamu membuka presentasi ini. Dan ini juga akan membuat audiens seketika langsung menunjukkan pemikiran dan konsentrasinya untuk mendengarkan presentasi kamu. Mengapa? Karena biasanya di awal-awal kita membuka presentasi, itu audiens pikirannya masih belum terkonsentrasi, masih kemana-mana, apalagi audiens masih sedang ngobrol dengan teman-temannya di kiri maupun di kanan. Dengan kamu menyampaikan hal ini, maka seketika atensi mereka akan tertarik kepadamu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kamu ingin berbicara atau ingin mempresentasikan mengenai komunikasi, kamu bisa membukanya dengan seperti ini. Komunikasi sama pentingnya dengan oksigen. Menurut penelitian, ketika otak manusia tidak mendapatkan oksigen dalam waktu 4 menit, maka ia akan mengalami kelumpuhan total dan akhirnya akan mengalami kematian. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita tidak berkomunikasi, maka bisa dipastikan kehidupan kita akan lumpuh. Karena apa? Berbagai hal dalam kehidupan kita ini membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, teman-teman, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi secara efektif? Selama 8 jam ini, saya akan membongkarnya buat teman-teman sekalian. Nah, contoh yang kedua, ketika saya ingin mempresentasikan mengenai service excellence atau pentingnya customer, saya bisa membuka dengan provokatif seperti ini. Tahukah teman-teman bahwa perusahaan tanpa customer itu sudah tidak bisa disebut lagi sebagai perusahaan? Mengapa demikian? Karena ibarat tubuh manusia yang membutuhkan darah, cash flow perusahaan yang berasal dari pembelian customer itu merupakan darah perusahaan.
Tanpa darah, manusia akan mati. Demikian pula dengan perusahaan. Tanpa cash flow, tanpa pembelian, tanpa customer, maka perusahaan akan mati. Karena apa? Ia tidak akan memiliki keuangan untuk menggaji kita semuanya. Oleh karena itu, teman-teman, customer sangat penting buat kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan customer yang ada? Bagaimana caranya kita menambah jumlah customer yang ada sehingga memperkuat cash flow perusahaan kita, sehingga memberikan kita kesejahteraan lebih lagi? Ini yang akan kita diskusikan selama 8 jam ini. Nah, itu adalah tips yang nomor 5. Lalu selanjutnya, tips yang nomor 6 adalah teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan yang dimulai dengan bagaimana jika atau imajinasikan. Nah, contohnya. Imajinasikan jika di dunia ini tidak ada handphone atau teknologi canggih lainnya. Apa jadinya jika hari ini kita tidak memiliki handphone dan internet, teman-teman? Tentu kita akan kesulitan di dalam mencari berbagai macam informasi. Tentu kita akan mengalami kesulitan di dalam berhubungan dengan teman-teman kita yang lain. Imajinasikan bagaimana komputer, internet itu mengubah seluruh gaya hidup kita, dan imajinasikan bagaimana internet itu sangat bermanfaat dan memudahkan pekerjaan kita. Namun teman-teman, ada beberapa orang yang tidak dapat memanfaatkan kecanggihan internet. Namun ada orang lain lagi yang dapat memanfaatkan kecanggihan internet untuk kepentingannya, untuk meningkatkan sales atau pendapatannya, bahkan untuk menciptakan brand image perusahaan yang baik. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan internet dengan baik untuk kepentingan keberhasilan kita dan perusahaan kita? Bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan atau daya media sosial untuk meningkatkan outcome kita? Ini yang akan saya bongkar selama 8 jam ke depan. Jadi pastikan teman-teman terlibat aktif di dalam pelatihan ini dan konsentrasi. Nah, ini tips yang ke-6, teman-teman. Selanjutnya, tips yang ke-7, teman-teman bisa membuka presentasi dengan mempraktekkan sesuatu hal yang mencengangkan. Contohnya adalah ketika saya ingin memberikan pelatihan mengenai pentingnya value atau nilai yang kita pegang. Saya bisa membuka presentasi dengan seperti ini. Teman-teman sekalian, ada yang tahu apa yang saya pegang ini? Ya, benar sekali. Ini uang 100 ribuan berwarna merah. Saya ingin tanya pada teman-teman, siapa yang mau kalau saya berikan uang ini? Ya, teman-teman semuanya mengangkat tangannya. Tentu ini berarti buat teman-teman. Sekarang, seandainya saya melipat-lipat uang kertas ini, ketika saya berikan pada teman-teman, siapa yang mau mengambil uang ini? Ya, boleh angkat tangan? Ya, tentu semuanya masih mau. Sekarang teman-teman, uang yang sudah saya lipat-lipat ini, saya taruh di lantai dan saya injak. Oke, sekarang saya ambil. Sekarang, siapa yang masih menginginkan uang ini? Silakan angkat tangan. Ya, masih banyak yang angkat tangan ya. Pertanyaan saya teman-teman, mengapa uang kertas 100 ribuan ini yang sudah saya lipat-lipat dan saya injak-injak, itu ketika saya tawarkan, teman-teman masih mau? Ya, benar sekali, karena di dalam uang itu masih tertanam value atau nilai. Uang itu masih dapat ditukarkan dengan seharga 100 ribu. Demikian juga dengan value atau nilai yang ada di dalam diri kita. Bagaimana dengan value atau nilai yang ada dalam diri teman-teman? Bagaimana menambah value atau nilai di dalam diri teman-teman sehingga teman-teman mendapatkan penghasilan atau gaji yang jauh lebih tinggi dibanding sekarang, sehingga teman-teman dapat meningkatkan gaji teman-teman 3 kali lipat dalam waktu hanya setahun? Ini akan kita pelajari selama 8 jam ini. Mari teman-teman konsentrasi, kita berdiskusi bersama. Nah teman-teman, ini adalah contoh yang ke-7, yaitu dengan membuka presentasi dengan memukau. Caranya adalah mempraktekkan sesuatu yang mencengangkan. Dan yang terakhir adalah yang ke-8 teman-teman. Caranya adalah dengan menunjukkan kalimat yang powerful dari para ahli ataupun menunjukkan quote. Contohnya, ketika saya ingin memberikan pelatihan komunikasi, biasanya saya memberikan kalimat dari seorang filsuf dari Amerika bernama Susan Wenger, yaitu ketika saya pertama kali masuk ke ruangan, saya langsung menyampaikan seperti ini.
Susan Langer, seorang ahli filsafat dari Amerika, mengatakan bahwa manusia dan hewan kehidupannya banyak dipengaruhi oleh perasaannya. Kalau hewan, itu perasaannya banyak dipengaruhi oleh instingnya. Namun kalau manusia, perasaannya banyak dipengaruhi oleh berbagai konsep, simbol, dan bahasa. Artinya apa? Perasaan manusia banyak dipengaruhi oleh komunikasi. Salah satunya adalah komunikasi dengan manusia lainnya. Salah satunya dengan kita, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, teman-teman, bagaimana cara kita berkomunikasi harus efektif sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap perasaan mereka. Karena kalau perasaan teman bicaramu itu positif, maka apapun yang teman-teman sampaikan, dia akan cenderung mau menerimanya. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya kita berkomunikasi secara efektif untuk keberhasilan kita. Inilah yang akan kita diskusikan dan praktekkan selama 8 jam ini. Jadi, persiapkan diri teman-teman untuk belajar dan mempraktekkan mengenai teknik komunikasi ini. Sudah siap, teman-teman? Nah, inilah teman-teman 4 rahasia membuka presentasi atau 4 rahasia membuat opening yang memukau, sehingga sejak awal presentasi teman-teman itu audiens sudah terpukau dan dia sudah memiliki ekspektasi bahwa wah, pelatihan ini bakal luar biasa gitu loh ya. Prinsipnya adalah menarik perhatian dari audiens secepat mungkin dan selama mungkin, teman-teman. Demikian dari saya, teman-teman. Yang penting adalah praktekan, latihan. Saya doakan teman-teman sukses selalu di dalam pekerjaan, bahagia dan sehat selalu. Salam sukses dan bahagia bersama saya, Heri Santoso.